perjalanan kita selama di Payakumbuh sebelum kita masuk ke Sumatera Utara ya. Nanti dari Sumatera Utara kemudian kita Aceh. Karena sekarang juga di Palu kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita mau bikin konten juga nggak bisa juga. Kita kan nggak bisa jalan. Jadi kita ceritakan seperti yang di episode sebelumnya. Bang Den bilang kita akan ceritakan perjalanan kita waktu di Sumatera Barat. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Buat kami dan buat Kak Beda, ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang punya kampung halaman, harus dihargai dan harus dinikmati kampung halamannya. Karena nggak semua orang tuh punya kampung halaman. Kayak Kak Beda ini, Kak Beda nggak punya kampung halaman. Dia dari lahir tuh di Jakarta. Sekarang jadi merasa punya kampung. Jadi kalau lebaran tuh nggak kayak dulu kan cuma ngeliatin orang gitu. Nggak ngeliat orang kok selama ini heboh pulang kampung kok sebegitunya gitu. Aduh, kenapa gitu kan? Ya karena mereka punya kampung kan. Iya di TV semuanya orang mudik berbondong petong. Setelah punya kampung atau merasa punya kampung, tapi paling tidak sudah tahu feel-nya ya, udah tahu feel-nya kayak gitu, excitednya. Jadi hargailah kalian yang punya kampung karena nikmat walaupun dirasakannya setahun sekali ketika lebaran, tapi memang rasanya itu luar biasa. Dulu awal-awal kita menikah itu kita sempat ngomong nih sama Kak Beda kalau lebaran kita pulang kampung ke Payakumbuh tahun ini. Tahun depannya kita lebaran di Jakarta. Ya, jadi selang-seling nih. Tapi kenyataannya Kak Beda belum apa-apa, masih 3 bulan lagi nih bulan puasa dia udah sibuk tuh tanyain pulang kampung. Padahal tahun kemarin udah pulang kampung. 3 bulan, 2 bulan masih jauh-jauh hari puasa dia udah nanyain pulang kampung. Alhasil apa? Alhasil kita tiap tahun pulang kampung ke Payakumbuh. Karena hari-hari kan udah di Jakarta juga. Ya kan saya 35 tahun kan lebarannya di Jakarta ya kan. 35 tahun ya sudah. Iya, alhasil Kak Beda udah kecanduan. Karena kan sama dengan liburan ya. Kita liburan ke sebuah tempat yang pemandangannya bagus. Sumatera Barat itu terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan cuacanya sejuk, juga makanannya enak-enak. Di sana makan apa aja enak. Dan di situ juga aku baru belajar tuh makan, ternyata jengkol itu enak. Jengkol diapain enak? Terong diapain enak? Terong diapain aja. Teri enak. Dulu nggak tahu yang teri sama ikan asin ini. Apa aja enak diapain? Oh gitu ya. New Zealand katanya. New Zealand. Padang Mengatas ini. Payakumbuh ini peternakan sapi terbesar. Dia adanya di pinggang Gunung Sago. Sangat luas sekali. Ini baru sebagian kecil dari sapi-sapinya. Sapi-sapi yang sehat-sehat. Ini padang rumput. Tempat makanannya. Sampai sana ada Gunung Sago di belakangnya. Tiga bulan perjalanan kita keliling Indonesia. Sekarang kita ada di pinggang Gunung Sago, Kabupaten 50 Kota. Ini salah satu aset Indonesia, yaitu di peternakan sapi namanya Padang Atas. Di sini pemandangan luar biasa. Kalau kita lihat ke bawah sana, kita bisa lihat kota Payakumbuh, sebuah lembah yang sangat datar dan luas sekali. Kita nih jualan merchandise, jualan kaos itu sebetulnya tuh terinspirasi dengan gaya hidupnya hippies tahun 60-an atau tahun 70-an ya. Nah, mereka kan juga hidupnya berpindah-pindah dan mereka itu kan bertahan hidup
Mereka tuh ada yang jualan apa, bikin kalung, Iya. bikin gelang, itu yang mereka jual kan. Mungkin dari negaranya masing-masing gitu apa yang Ya, khas gitu ya. dari situ kita terinspirasi untuk membiayai perjalanan ini. Tapi kita tidak narkobanya, karena hippies juga terkenal dengan narkoba, dengan seks bebasnya. Kita bukan ke situ, fokusnya kita ke merchandise-nya saja. Ya, yang penting buat kita sampai sejauh ini masih bisa survive, masih bisa bertahan. Itu udah syukur, alhamdulillah dengan penjualan merchandise ini. Kamu nggak pengen beli rumah, sayang? Pengen dong, pengen Beli rumah, berlian, beli berlian? berlarian. Iya. Pengen rumah di Iya, itu. setiap provinsi. Ya itu nanti ya, rumah kita kan sekarang udah banyak. Pengen rumah di setiap provinsi yang indah. Ya, rumah Di, kita. di setiap provinsi dan di tempatnya yang paling indah. Tempat yang indah-indah ya, paling indah di Indonesia ya. Ya lah ya Peng. Ini saya gede sekali dan Harganya nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Bentar ya. Ya. Sedang di mana, Bung? Ini kita lagi di ladang. Ladang buas ini. Kebun coklat. Kakao. Jadi kita tuh masuk kemana-mana masuk. Masuk semua. Dari sana tadi. Perkembangannya adalah sekarang ini kita udah bisa makan ikan, bisa makan ayam. Dulu nggak bisa ya? Wah, dulu pertama-tama berangkat mencari tumpangan-tumpangan makan di rumah penduduk. Bahkan pernah kita makan di tempat orang kenduri. Numpang makan di tempat orang hajatan, tempat orang pesta, guys. Itu waktu di Jangkat itu. Nah, kalau masuk di Aceh itu kita terkenal dengan mie instan dan ikan Ikan kayu. kayu. Nah, Hari-hari. ikan tongkol jenisnya ya, aku rasa ya. Ya, cuman dia udah dikeringkan dan dikeringkan. tahan lama. Itu orang bilang itu ikan perang ya. Perang. Buat bekal perang. Buat bekal perang tentara GAM katanya tuh dibekal pakai itu, dan dia memang murah sih. Hampir tiap hari kita makan itu waktu di Aceh. Tapi gini juga ya, kita menceritakan hal ini ya teman-teman. Bukan maksud kita mau mengeluh ya. Kita sejauh ini perjalanan kita menikmati semua prosesnya kok. Tidak ada keinginan kita untuk mengeluh, apalagi untuk merasa dikasihani ya. Kita hanya menceritakan aja semua proses kita, apa adanya, baik sukanya maupun dukanya. Kebahagiaannya dan kesenangannya kan juga kita ceritakan. Kepedihan dan penderitaannya juga begitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Enggak, karena kita sangat menikmati dan enjoy aja Hanya menjalaninya. ingin
bercerita apa adanya. Betul. Siapa tahu nanti ada yang pengen juga menjalani perjalanan seperti ini. Paling nggak kan ada 1-2 poin yang bisa diambil dari pengalaman kita. Jalan yang ke-8 ini. Ya, dalam rangka memperingati yang ke-8 dalam rukun Nameko. Ya. Mentorkan uang gilo-gilonya. Tapi aku mau punya receh. Ya, udah. Oh, tuh ada kerupuk gitu tuh, nanti beliin bapak. Iya, ntar gue. Aku diikat dia. Yang ngecek lah hitam aja. Gak aku dikecek. Ya sembarang lah. Awak nak menang? Hah? Le mau nang Jawi Pak? Hah? Nama Jawi. Ikut nak menang? Le mau nang Jawi Bay? Ada. Apa ada merek baju tu? Ma. Apa merek baju kita? Iya, bayo lah Merapi namo. Lai mau nang nomor 1 Indah. Lai. Lai, bah ke Indah. Off-roadnya ada Indah. Ya kalau seperti kami kan memang ekstrim ya, kita tuh dari awal kita sudah tahu bahwa di satu titik kita pasti akan kehabisan sampai 0 sampai 0, dan kita tahu juga bahwa ketika kita sudah sampai 0 kita sudah sampai 0 itu biasanya manusia akan mengeluarkan semua kemampuannya, kemampuan survival, kemampuan bertahan hidupnya yang tanpa kita duga karena kepepet. Karena ada bukunya tuh The Power of Kepepet. Nah kita percaya sekali itu kita kalau udah kepepet itu pasti akan muncul semuanya. Kemampuan kita untuk survival. Kita modalnya itu aja dan selalu yakin bahwa selalu ada solusi. Pasti ada solusi. Pasti. Kemarin ya kita buktinya kita tuh di jalan tuh 3 kali loh kita turun mesin. Karena kalau dipikir-pikir 3 kali turun mesin minimal kalau untuk Ford Everest ini minimal turun mesin itu paling nggak kita habis 15-an juta. Dan kita nggak ada modal dan alhamdulillah 3 kali dengan cerita yang berbeda-beda semua mendapatkan solusinya dan sampai sekarang mobil kami Sterling Senja sehat walafiat. Nah, itu kalau berani seperti itu. Terima kasih ya buat yang sudah membantu turun mesin di Riau itu teman-teman Riau dari Pepsi Riau, Banyuwangi juga teman-teman Pepsi dan dari yang lain-lain juga ya. Kemudian waktu turun mesin di Sumba itu ongkosing, terima kasih. Pokoknya setiap turun mesin jualan kaos dan kaosnya terjual banyak jadi semua orang bantu. Kita selalu gitu tuh kalau kita lagi butuh duit banyak kita langsung share. Kita jual kalau kita tidak minta sumbangan. Kalau turun mesin. Ya, kita share bahwa kita jual kaos. Jadi orang menyumbangnya itu dengan membeli kaos kita gitu. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Protrip Indonesia. Protrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.
Mana? Tadi nganter kaos buat Om Eko. Terus nggak tahu dibawain apa lagi sama Gojek. Apa itu, Pak? Mangga. Oh, mangga. Mau kopi Ya ampun. Mangga dan kopi dari Bapak Eko tadi. Iya, Bapak ikut tadi. Sip, terima kasih. Ininya udah dibayar itu? Sudah. Oh, kita sudah di sana ya? Ya, sudah. Makasih ya. Ya. Abang Leonard ini. Makasih. Nih, banyak kali. Oh, kopi bubuk asli Cap Bintang Harapan. Sini. Bintang Harapan. Itu khas Palu nih ya. Oh, ini dia nih ternyata. Ini toh, aku belum pernah. Selama di Palu belum pernah ketemu Cap Bintang. Woi. Buah-buahan. Memang ya sayang kalau orang membayangkan sesuatu itu pasti cepat. Kemarin ada orang buang semangka di situ kan. Buang semangka. Mungkin abang-abang itu buang semangka. Tapi semangka itu merah banget kan. Jadi dia masih ada sisa-sisanya yang dimakanin ayam itu, tapi menggoda selera sekali. Ya, akhirnya dapet ini. Ini mangga. Terima kasih Om Eko. Kami tadi kirim kaos karena tambah lagi. Kan Om Eko udah beli 2, terus ngelihat yang abu-abu datang mau lagi. Jadi aku kirimlah ke sana. Driver gosennya membalikan sesuatu. Jadi awal-awalnya ya waktu pertama kita berjalan di Sumatera itu kan belum banyak yang tahu dengan perjalanan kita. Jadi belum banyak juga yang beli kaos gitu kan. Iya, lagian stok kita nggak banyak juga. Stok kita juga nggak banyak. Bahkan pernah loh, sadis loh waktu kita pernah nawarin orang, bilang kita nawarin baju, kita lagi melakukan perjalanan, dia bilangnya gini. Anda yang mau jalan-jalan gitu ya? Ya, kamu yang mau jalan-jalan masa saya yang disuruh beli kaos? Iya, Sampai sekarang masih ingat. Masih ingat ya? Ya, oke. Tapi itu kan bebas ya, orang punya pemahaman masing-masing, orang punya penilaian masing-masing, itu tidak ada masalah. Yang nggak bayar juga, Nggak bayar juga ada, yang nggak bayar juga ada. kaos kita, nah, ingat ya Biasa. berapa tuh? Saya masih punya catatannya sampai sekarang. Tapi ya sudahlah, kadang-kadang Iya sih, memang ngapain juga. bagaimana Kita ya? kan ini juga apa yang memberi kita lebih banyak gitu kan, yang Subsidi support silang. ya. Yang lebihin transfernya lebih dari harga baju, bahkan ada yang tiba-tiba nggak mau kemarin kaos. nggak mau kaos tapi mau transfer aja, jadi semua seimbang Banyak, aja semua lah. sih. Yang penting ikhlaskan saja. Ya kan? betul, kita ikhlasin. Mungkin teman-teman tuh dia pengen punya baju ya, tapi Uangnya nggak cukup. uangnya nggak ada, tapi pengen banget, akhirnya begitu. Atau mungkin usahanya lagi susah ya kan, dia nggak sanggup bayar. Kita doakan semoga rezekinya dilancarin. Amin. Itu memang tidak ada maksud sama sekali untuk Ya. mengeluh atau Lalu, untuk minta dikasihani. minta dikasihani, Sama sekali tidak. Kita Tapi menceritakan apa yang sebetul-betulnya apa yang terjadi itu aja tanpa ada maksud apa-apa. Jadi jangan salah pengertian, mohon maaf. Kita ceritakan semuanya. Nggak ulang, oke. Ya, ini teman-teman dari JNT, jadi paket kita sekarang bisa dijemput ke rumah, jadi kita nggak perlu ke JNT lagi. Jadi kita masih bisa stay at home, tinggal di rumah saja. Nah, bukan itu, sampai baru kelihatan mukanya. Langsung dibuka biar masuk YouTube. Ada 10 pengiriman ini. 10 pengiriman hari ini, packing dari pagi sampai baru selesai, baru bisa dijemput. Iya. Siap, terima kasih JNT. Oke, terima kasih ya. Iya, alhamdulillah ada yang membantu. Oh iya, makasih Bu. Terima kasih. Nah, ini baru jelas saja. Ayo Bu.